Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, SKSP Video kembali lagi bersama kami dari tim SKSP Video. Kali ini kita akan bincang sastra dengan Ayah Abdul Wahid BS. Yeay! Dan kita akan membicarakan tentang cara menulis puisi cinta versi Ayah Abdul Wahid BS. Yang pertama, kita akan menanyakan tentang apa sih puisi cinta itu menurut Ayah. Dan sebelumnya, kenapa kita membahas ini? Karena dari sekian banyak mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Saifuddin Zuhri Purwokerto, banyak sekali yang mengutip puisi-puisi Ayah Abdul Wahid BS tentunya. Yang sangat favorit yaitu puisi-puisi yang dominan itu tematiknya tentang cinta Ayah. Itu bagaimana Ayah? Bagaimana tanggapan Di antaranya Ayah? apa? Judulnya apa? Judulnya itu Setiap Cinta, Pertemuan di Ayah, Cemburu, banyak banget Ayah. Itu menurut Ayah apa sih definisi puisi cinta itu Ayah? Cinta tak lepas dari kehidupan kita manusia, dan setiap orang punya rasa cinta itu untuk mengekspresikan rasa cinta itu. Dalam hal ini kan sebetulnya lebih dimaknai sebagai cinta seorang laki-laki kepada perempuan, atau sebaliknya perempuan kepada laki-laki, seperti itu ya. Sekalipun tentu ada cinta-cinta yang lain. Cinta semacam itu kan cinta yang sifatnya erotik kan. Ada cinta kedirian, ada cinta persaudaraan, ada cinta keibuan, ada cinta ketuhanan. Tapi yang dikutip-kutip itu yang menurut remaja biasanya cinta erotik karena mewakili masanya gitu kan, seperti itu. Nah, puisi cinta berarti puisi yang membicarakan masalah cinta yang menurut para teman-teman itu erotis itu. Ya, sekalipun sebetulnya tema apapun, tak terkecuali tema cinta yang sifatnya erotik itu juga tergantung kepada cara pandang orang. Jadi kalau cara pandang orang itu misalkan ini, dia terbiasa dengan jiwa yang tenang misalkan, tentu memandang cinta erotik pun juga dengan jiwa yang tenang. Dia dengan jiwa yang gelisah, ya tentu hasilnya memandangnya juga cinta dalam perspektif kegelisahan. Demikian pula dengan jiwa yang otoritatif ya, jiwa yang amarah, atau mungkin juga jiwa yang erotisitas itu dimaknai hanya sebatas tubuh, itu seperti itu. Tetapi saya rasa-rasanya itu saya nggak pernah nulis yang kayak gitu rasa-rasanya loh. Sekalipun misalkan kayak puisi itu, jika kangen merajam kekasih, teleponlah aku dengan Fatihah, sayapnya akan terbang hingga lubuk sanubariku. Tiada sepeka ia, tiada setunjang ia, yang hilangkan jarak ke paling satu. Sukmaku, sukmakau berpeluk dalam tari abadi. Terus itu ada bait berikutnya kan, itu hingga tiada sekujur hari. Itu kan imajinasinya kayak sekujur tubuh kan, sekujur hari tanpa nyala warna cinta. Itu kan imajinasinya kan sangat erotis kan. Tetapi itu hanya pinjaman saja, substansinya enggak gitu. Cuman ya ini sih dikembalikan kepada pembaca. Kalau dia imajinasinya lebih, dia sedang gelisah ya pasti arahnya ke lawamah gitu. Kalau dia
sedang Sofia ya arahnya ke biologis gitu, seperti itu. Padahal saya nggak mengarahkan ke sana. Apapun itu saya mengambil dari sisi hikmah gitu. Ya erotik juga penting. Cinta nggak erotik ya manusia nggak punya anak, gitu kan. Terus ya bukan berarti terus semuanya harus mutmainah gitu. Langsung nggak harus juga demikian. Cinta erotik penting dalam perspektif misalkan suami istri, gitu kan, seperti itu. Sehingga di situ ada passion, passion itu kegairahan gitu ya. Oke, gitu ya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya pasti teman-teman ini pengen banget Ayah, pengen tahu bagaimana caranya menulis puisi cinta ala Ayah. Oke. Saya menulis itu selalu mengambil jarak. Kalau rasa-rasanya saya sering ngerasa bukan penyair yang baik gitu. Ketika merespon sesuatu harus dengan cepat gitu. Misalkan kejadian apa langsung ditulis gitu. Saya nggak bisa semacam itu. Saya butuh waktu untuk memaknai gitu. Fenomena termasuk di dalamnya adalah cinta erotik gitu. Misalkan saya punya pengalaman tentang ciuman pertama gitu. Gitu. Ya itu kan konteksnya suami istri kan. Tidak malam pertama itu saya langsung nulis puisi, nggak bisa. Saya nulis puisinya 13 tahun kemudian. Jadi aku inget ciuman pertama apa gitu seperti itu. Terus saya ibaratkan kayak gunung lava yang gitu-gitulah, seperti itu gitu. Jadi di situ realitas itu harus ada, kita harus transenden, harus twing kayak gitu loh. Jadi kita harus melihat harus melihat supaya ini ada pengendapan. Nggak terus misalkan kita ada kejadian, wah ini nih gitu, habis gini langsung tulis gitu. Enggak. Kenapa demikian? Karena saya memetik hikmah dari sesuatu yang saya lakukan gitu. Nah, hikmah itu akan muncul ketika kita berjarak waktu, berjarak tempat gitu. Maka misalkan ya mama sama masa kayak gitu dia ngomongkan sih. Ya, aku ingat kecupan, bukan ciuman. Aku ingat kecupan pertama apa itu di buku apa ya, lupa gitu. Jadi bagaimana kecupan pertama itu bil hikmah. Jadi agamis banget ya. Istilahnya ya, eng banget. Jadi bagaimana kecupan pertama itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi kehidupan rumah tangga, gitu, seperti itu. Betapa dulu, misalkan ketika kita masih pacaran, imajinasinya itu kan melambung tingkat dewa kan, begitu kan. Tapi begitu jadi suami istri, kenapa kok nggak jadi indah seperti itu gitu? Ya karena mungkin pada saat dulu belum halal. Sesuatu yang halal yang setiap hari tersedia malah justru menjadi biasa. Itu perspektif demikian. Menurut saya seharusnya nggak begitu. Kalau kita bisa menghubungkan antara kemarin, hari ini, dan esok. Karena setiap cinta itu, setiap masa itu punya keindahannya masing-masing. Misalkan pada saat malam pertama, ngono kae gitu ya. Terus nanti melihatnya ya kayak Rendra menulis Sajak Cinta di usia 57 tahun. Itu akan berbeda dengan
sajak cinta di usia 17 tahun. Seperti itu gitu. Nah, berarti di situ ada refleksi, ada sublimasi, ada refleksi. Bagaimana seseorang itu memaknai cintanya. Semuanya penting. Dengan kelucuannya sendiri-sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi saya ngambil jarak. Jadi kalau kayak gitu nggak harus tergesa-gesa. Kalau misalkan bagaimana kalau misalkan ayah disuruh nulis puisi cinta pada saat sekarang terjadi apa? Misalkan saya punya sesuatu yang mengharukan terkait dengan mama misalkan ya. Saat itu tulis. Apa ayah nggak bisa? Ya bisa. Kan tinggal sudut pandangnya yang diubah. Jadi sekarang tapi saya menengok masa lalu, sehingga itu menjadi indah gitu. Jadi tidak hanya pada saat ini melulu gitu. Nah, puisi yang semacam itu justru puisi yang tidak mampu menggugah imajinasi dari pembaca antara masa lalu, masa sekarang untuk refleksi masa depan kan begitu. Kebanyakan kan puisi menjadi membosankan ketika puisi itu hanya kayak prosa non fiksi gitu loh. Jadi begitu kita baca selesai. Tapi kalau sudut pandang itu dimainkan, point of view ya, sudut pandang penceritaan kita. Makanya ayah kalau mendengarkan lagu itu ayah ini saya cermati gitu. Misalkan lagunya Rhoma Irama gitu ya. Gimana sih sudut pandang dia mengungkapkan sesuatu itu? Leto itu yang bagus itu, yang ayah sebut. Rhoma Irama bagus loh. Leto juga iya, sudut pandangnya gitu. Kalau kau takut mati sama, kalau kau takut patah hati, aku juga iya. Itu ada sudut pandang kan? Di situ kan dia ngomong kepada kau itu siapa gitu? Kau itu tunggal ataukah kau itu kau semuanya pembaca, kau jemaah? Nah, ini mungkin bagi teman-teman perlu diperhitungkan karena sudut pandang itulah yang membuat kita itu bisa tarik ulur untuk sublimation, mengendapkan. Nah, kalau dalam bahasa agama bil hikmah. Jadi kita bagi ayah menulis puisi seorang penyair itu kan dia juga mencari hikmah di dalam hidupnya, apapun itu, termasuk di dalamnya masalah cinta. Itu dia juga harus memaknai gitu kan. Terus ketika dimasukkan menjadi puisi, puisinya dibaca oleh pembaca. Pembacanya juga sebetulnya mencari hikmah atas hal itu gitu. Saya baca puisi Sitok Srengenge itu yang Tripitaka, wah itu luar biasa itu. Itu dahsyat betul puisi itu. Jadi di situ ada kemurnian cinta pada usia tuh belasan ya. Ya katakanlah misalkan 19 tahun. 18-19 tahun. Itu usia remaja. Itu luar biasa. Kayak misalkan juga W.S. Rendra di Empat Kumpulan Saja. Bagaimana dia mengekspresikan panasnya cinta erotik itu dengan 2 ekor kucing yang saling mengeong gitu. Oh itu dahsyat sekali gitu. Ya itu dalam tanda kutip nakalnya Rendra atau belingnya Rendra yang sangat manis itu di dalam puisi itu gitu. Bagaimana misalkan ya pemaknaan usia keremajaan atas cinta Rendra di Empat Kumpulan Saja di situ. Demikian pula dengan Sitok Srengenge. Dan kata orang puisi-puisi, kenapa puisi-puisi cinta Abdul Wahid BS itu justru hadir di saat orangnya sudah tidak remaja. Nah ini masalah tadi sudut pandang.
Rendra bisa menulis puisi cinta remaja pada saat remaja. Sitok Srengenge juga demikian. Abdul Wahid BS nggak bisa. Abdul Wahid BS menulis puisi cinta remaja berjarak lama. Setelah dia tua baru menulis puisi remaja, tetapi dalam perspektif tadi, hikmah tadi. Ya, jadi intinya cara menulis puisi cinta menurut Ayah itu yang pertama kita harus bisa mengambil sudut pandang, Ya, sudut pandang. kemudian mencari hikmah Iya. dengan proses perenungan atau pengendapan. Iya. Seperti itu, Ayah. Iya. Nih, kemudian ada satu lagi nih Ayah, yaitu puisi cinta menurut Ayah itu berfungsi untuk apa aja? Ya, itu tadi pembaca yang baik itu pembaca yang bisa mengambil makna dari yang dibaca. Nah, kalau yang dibaca itu nggak bisa diambil maknanya, berarti yang dibaca jelek. Seperti itu. Jadi seorang pembaca, ya gunanya apa dia membaca? Dia membaca kan untuk berkomunikasi dengan yang dibaca. Kalau yang dibaca tidak mampu menjadi media komunikasi bagi pembaca, berarti yang dibaca jelek. Kan begitu. Komunikasinya gagal. Iya. Komunikasinya gagal dalam pengertian karena media komunikasinya gagal. Gagal. Iya. Gitu. Nah, itu kenapa misalkan W.S. Rendra dia mengatakan bentuk seni itu penting sekali. Bukan sekedar untuk menyampaikan apa, termasuk Sapardi kan juga demikian, tapi bagaimana gitu, bagaimana dia menyampaikan. Tetapi antara apa dan bagaimana itu, saya ini melakukan apa istilahnya. Jadi setiap puisi saya itu pasti ada objek pada saat ini sebagai intro. Jadi kekinian dan kedisinian. Terus kemudian itu pasti ada reflection, terbang gitu kan. Kayak tadi misalkan, jika kangen merajam kekasih, teleponlah aku dengan Fatihah. Sayapnya akan terbang hingga pelupuk sanubari. Tiada setunjam ia, tiada sepeka ia, yang hilangkan jarak ke paling satu. Itu objek. Terus kemudian mengalami subjektifikasi kita, atau mengalami personalisasi. Jadi bagaimana saya sudut pandang tadi memaknai realitas itu katakanlah misalkan itu personalisasi saya. Terus dari personalisasi saya memetik hikmah. Saya melakukan subjektifikasi saya atas sesuatu itu. Tak terkecuali adalah masalah cinta erotik. Oke. Iya Ayah, terima kasih banyak Ayah untuk ilmunya, banyak sekali yang dapat teman-teman dimanapun teman-teman sedang berada dan melihat video ini Ayah. Mungkin untuk menembak pacarnya dengan puisi cinta bisa nih langsung praktikum dari materi-materi wawancara SKSP Video hari ini. Terima kasih Mbak Intan. Terima kasih Ayah. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi wawancara SKSP Video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.